Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang fisiognomi, yang mana fisiognomi ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam behavioral statistics, baik itu nanti dilanjutkan dengan uji statistika non parametrik atau dilanjutkan dengan eh, setelah pendeteksian karakter dengan fisiognomi ya maksudnya bisa dilanjutkan dengan SEM PLS, bisa dilanjutkan dengan eh, machine learning, misalkan metode backpropagation gitu ya, neural network, dan lain sebagainya. Nah, mirip-mirip dengan grafologi dan palmistry. Palmistry itu membaca garis tangan, grafologi itu membaca tulisan tangan, dan baik itu fisiognomi, grafologi maupun palmistry itu fungsinya untuk mendeteksi karakter dari eh, seseorang gitu ya. Walaupun ada yang menggunakan misalkan eh, fisiognomi, kalau grafologi jarang ya, fisiognomi dan palmistry ini untuk ramalan, tapi untuk materi kali ini tidak seperti itu yang ditonjolkan. Kita lebih memanfaatkan fisiognomi dan palmistry. Palmistry mungkin itu tugas bacaan Anda lah ya. Karena keterbatasan waktu, jadi Ibu cuma bahas fisiognomi. Palmistry ada Ibu share artikelnya beberapa minggu yang lalu ya. Bolehlah Ananda kalau memang tertarik baca-baca, terus Ananda gunakan sebagai instrumen juga di penelitian Ananda di masa depan, itu silahkan saja. Pada pertemuan kali ini Ibu fokus di fisiognomi. Dan fisiognomi yang dibahas pada materi ini juga terbatas, kan sebetulnya fisiognomi ini luas dan juga fisiognomi ini sendiri ada beragam ya. Dari berbagai negara itu juga eh, terkadang ahli-ahlinya berbeda pendapat juga ya dalam membaca wajah dan juga kebudayaan dan etnis itu juga mempengaruhi fisiognomi ini, membaca wajah ini. Dan tentunya misalkan seperti karakteristik tiap apa namanya etnis itu akan memberikan karakter yang berbeda, dan itu berarti didasari oleh lingkungan domisili ya, karena karena kita tidak membahas itu, maka dibatasi saja di fisiognomi materi yang Ibu berikan ini kita fokus ke membaca wajah, kemudian membaca alis, bentuk alis, dan juga bentuk mata. Nah, ini tiga tiga faktor ini yang kita akan gunakan untuk mendeteksi karakter seseorang, yang mana nanti Ibu sudah berikan sampel 31 wajah ya di WA Group. Di akhir slide nanti akan Ibu beritahu tugasnya apa. Kita mulai saja di sini. Maaf ini salah ketik, fisiognomi, harusnya fisiognomi sebagai instrumen dalam behavioral statistics. Jadi di sini kita sebetulnya untuk pendeteksian yang lebih akurat tentunya Ananda perlu belajar lebih mendalam lagi, meriset, membaca buku atau mengikuti pelatihan fisiognomi ini, atau Ananda nanti S2-nya ambil psikologi kalau emang tertarik di sini ya untuk mendalami ini. Karena kalau misalkan dalam Islam pun itu ada namanya kitab firasat, bisa bisa digunakan untuk membaca wajah, juga membaca karakter seseorang dari ekspresinya, wajahnya gitu ya. Nah, di sini kita kita fokus menjadikan si fisiognomi ini sebagai instrumen dalam behavioral statistics, yang mana perlu dianalisis lebih lanjut dengan tools yang ada di dalam keilmuan statistika. Oke, untuk definisi, fisiognomi ini adalah ilmu firasat wajah atau ilmu membaca karakter seseorang lewat wajah. Dalam ilmu fisiognomi, wajah dipakai sebagai pedoman dan merupakan organ tubuh yang biasanya tidak tertutup, meskipun seseorang itu berkerudung ya, kecuali yang bercadar. Nah, yang bercadar ini terbatas nih, kita cuma bisa membaca matanya saja ya, jadi tidak bisa kita deteksi. Makanya sampel yang Ibu berikan itu
untuk yang wanita itu tidak berkerudung, yang pria ya wajar lah itu yang tidak bertopi pokoknya. Jadi bisa lihat bentuk dahinya gitu. Jadi Bu Ibu carikan Ananda sampel yang wajahnya setidaknya bisa terlihat jelas lah ya dan bisa dibaca. Dan itu random saja, bukan keluarga Ibu, bukan saudara Ibu, cuma ambil-ambil random aja di Facebook ya. Nah, untuk melihat wajah seseorang, kita tidak perlu meminta izin kepada yang bersangkutan, namun tetap etikanya ketika Ananda nanti menganalisis wajah-wajah yang Ibu berikan itu, Ananda tidak boleh mencantumkan namanya. Jadi, Ananda cukup mencantumkan sebagai sampel satu, sampel 2, sampel 3, dan seterusnya. Atau wajah satu, wajah 2, wajah 3, dan seterusnya gitu ya. Eh, Namanya memang ada Ibu berikan. Kalau Ananda merasa foto yang Ibu berikan itu belum jelas, Ananda bisa langsung masuk langsung buka akun yang bersangkutan. Tapi dan itu yang Ibu pilih tentunya yang bukan yang dikunci profilnya ya. Jadi kalau seandainya Ananda nanti menganalisis, tolong Ananda jangan cantumkan namanya ya, wajahnya saja, dan itu pun juga kalau bisa Ananda tutup aja matanya. Atau kalau misalkan eh, takut kita merusak etika, ya udahlah nggak usah. Ananda sampaikan saja, misalkan Ananda kasih nomor nih, nomor satu itu siapa, nomor dua siapa yang dari sampel yang diberikan itu ya. Nah, jadi nanti tinggal Ananda presentasikan saja. Tapi tugasnya nanti lebih lanjut di slide terakhir. Nah, penguasaan ilmu fisiognomi ini akan memberikan manfaat yang besar serta dapat meluaskan cakrawala atau memperluas wawasan serta pengetahuan terutama yang berhubungan antar manusia. Kalau tertarik di situ ya, ada juga orang yang bodo amat lah gitu ya dengan karakter orang lain gitu. Tapi sebetulnya kita sudah paham karakter orang pun belum tentu kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tersebut. Apalagi kita tidak paham karakter orang tersebut gitu ya. Jadi dalam dalam kehidupan akan kita temui beragam karakter dan itu kalau kita pahami mungkin akan lebih membantu kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Walaupun seperti Ibu katakan tadi, setelah kita paham karakter pun ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik gitu ya. Eh, yang jelas, kita setidaknya ada usaha nih membaca karakter-karakter orang-orang di sekitar kita. Em, itu untuk apa ya? Sebagai penunjang saja ya, mungkin dalam kita bersosialisasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia teknologi, fisiognomi ini sudah dimulai di tahun 1800-an, namun masih sangat relevan hingga saat ini. Misalnya menyangkut hubungan bisnis dan kemitraan, persahabatan, percintaan, atau perjodohan. Jadi jika Ananda punya gebetan atau Ananda naksir seseorang, coba cek dulu deh grafologinya, tulisan tangannya seperti apa ya, kemudian fisiognominya. Kalau Ananda mau, kalau sudah mulai dekat, Ananda coba lihat palmistrinya, jadi dari garis tangannya juga, sehingga Ananda eh, kalau misalkan Ananda Ananda berpikir masa depan itu pakai logika, jadi Ananda bisa cut saja, misalkan ternyata dari hasil grafologi, fisiognomi dan juga palmistrinya itu terdeteksi tidak baik atau red flag atau toxic ya. Nah, itu sangat bermanfaat bagi Ananda daripada Ananda terjebak dengan kalau bagi perjodohan ya, seseorang yang mungkin akan membuat Ananda di masa depan itu menjadi kurang bahagia. Ya walaupun misalkan Ananda bisa mentolerir itu beda beda lagi. Misalkan mentolerir karakter-karakter yang negatif dari gebetan atau orang yang Ananda taksir atau yang lagi dekat dengan Ananda itu Ananda tolerir nih kelemahannya, sifat-sifat negatifnya, karakter negatifnya, Ananda bisa menerima ya itu beda-beda kasus ya. Itu kalau misalkan memang Ananda mau menerimanya ya silahkan dilanjutkan. Namun kalau menurut Ananda itu tidak sesuai dengan kriteria eh, orang yang tepat buat Ananda ya tinggal di-cut. Akan lebih cepat mendeteksinya sebelum kita terlalu jauh jalan atau misalkan terlalu dekat, sudah sampai ke orang tua, keluarga, dan sebagainya. Nah, kalau bisa, memang Ananda eh, mendeteksi dulu lah minimal dari fisiognomi. Kalau tulisan tangan kan kadang-kadang kalau kita baru sebatas naksir orang atau kita ada ta'aruf atau apa, mungkin tidak tidak
tidak dapat mengakses tulisan tangannya gitu kan. Nah, kalau misalnya fisiognomi itu kan tergambar ya, terlihat gitu ya. Bisa kita apa deteksi, apalagi kalau udah sering mendeteksi pakai fisiognomi ini Anda udah terbiasa gitu. Oh, kalau alisnya lurus itu seperti ini. Kalau alisnya tipis seperti ini, tebal seperti ini dan lain sebagainya. Jadi Ananda sudah bisa nih sebetulnya ada lagi nih fisiognomi ini tai lalat gitu. Terus apa lagi? eh yang tidak dibahas di sini ya bentuk rambut. Jadi kan itu kalau dibahas mungkin akan membutuhkan waktu yang lama, makanya sementara kita ini kan bukan backgroundnya psikologi gitu, kita menjadikan ini sebagai salah satu instrumen saja. Jadi mungkin untuk pembelajaran tahap awal pengenalan fisiognomi ke Ananda cukup dari wajah, mata dan juga alis. Apa sih manfaat fisiognomi? Yang pertama, dapat mengenal lebih baik diri sendiri. Ya, mungkin sebelum kita deteksi karakter orang dari wajah orang, kita deteksi dulu deh karakter kita dari dari wajah kita gitu ya, dari foto kita gitu. Coba Ananda apa namanya deteksi dulu nih, oh ternyata aku tuh gini, ternyata begini begini begini. Mungkin ada yang sudah Ananda sadari dan ada yang belum. Nah, dari fisiognomi ini mudah-mudahan yang aspek-aspek negatifnya bisa Ananda minimalisir dan yang positif itu bisa Ananda asah lebih eh, agar lebih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan Ananda, baik masa kini maupun ke depannya. Kalau masa lalu udah nggak bisa lagi diperbaiki ya kan. Kemudian yang kedua, fisionomi ini lebih membuat kita lebih memahami secara mendalam kepribadian orang lain, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian menghargai makna kehidupan, persaudaraan, dan persahabatan. Jadi kalau kita tahu nih karakternya seperti ini, ya kita hindarilah membuat dia marah. Karena hal-hal yang membuat dia marah kita tahu nih, oh ini kayaknya orang ini nggak suka begini, begini, begini gitu ya. Nah kalau seandainya eh, kita nggak tahu karakter orang, ya kadang-kadang kita eh, apa ya kurang ngerem ya dalam berinteraksi. Kemudian dapat menganalisis bermacam watak dan sifat orang lain yang kita ajak bicara. Kemudian memprediksi kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah ini sebetulnya kalau seandainya ada karakter yang ada dikaitkan dengan karir ya, mungkin bisa nih terbaca. Misalkan dia terdeteksi sebagai orang yang serius dan bersungguh-sungguh ya. Bisa dong kita prediksi, oh sepertinya insya Allah di masa depan dia akan sukses dan lain sebagainya. Oke, lingkup fisiognomi ini sendiri yang pertama itu anatomi dan struktur tengkorak kepala, bentuk dan susunan rambut. Ini kita skip-skip ya, yang satu dan dua. Kemudian anatomi dan bentuk dahi kita bahas sedikit. Anatomi dan bentuk tulang pipi mungkin ada tersinggung di wajah nanti ya, tapi mungkin tidak banyak. Kemudian anatomi dan bentuk tulang rahang ada di wajah juga. Kemudian letak dan bentuk telinga. Nah, ini enggak, skip juga. Letak dan bentuk alis ini kita bahas. Kemudian letak dan bentuk mata kita bahas. Letak dan bentuk hidung tidak ya, kita skip. Kemudian letak dan bentuk mulut juga skip, nggak cukup waktunya. Letak dan bentuk dagu itu ada di wajah sedikit tersinggung, terus ini ya terbahas. Kemudian ciri dan tanda khusus lainnya seperti luka dan tai lalat ini juga skip. Nah, jadi sebenarnya ada 12 setidaknya nih. Masih ada lagi sebenarnya ya. Kalau kita lihat buku-buku dari ahli-ahli fisiognomi zaman dulu itu yang masih relevan sampai sekarang itu banyak sekali ya Nanda ya. Tampak samping dia bahas juga, gitu. Tampak belakang dia bahas juga. Itu bukunya tebal. Satu buku aja yang zaman dulu itu aja sampai 600 halaman. Apalagi yang sekarang, kalau kita lihat riset itu banyak sekali. Belum lagi yang dari Cina, cara membaca versi Chinese gitu ya, cara membaca wajah versi Chinese. Terus Korea juga punya filmnya si pembaca wajah gitu. Terus ada lagi yang dari Eropa itu kebanyakan ahlinya dari Eropa juga. Terus belum lagi yang Amerika versi Amerika. Jadi ada banyak dan ada juga buku-buku dari para psikolog-psikolog di Indonesia. Itu banyak bertebaran di internet dan belum lagi artikel-artikel yang ada di eh, semacam apa namanya eh, tabloid online lah ya kayak Femela, apalagi yang sering itu ya, yang bahas itu IDN dan lain sebagainya yang bisa Ananda jadikan sebagai referensi kalau memang Ananda berminat ke sini
Dan eh, misal nih Ananda bekerja di suatu tempat di perusahaan magang, terus Ananda melihat mendeteksi karakter pegawai yang ada di tempat magang Ananda itu gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa kalau kalau seandainya pembimbing magangnya mengizinkan Ananda untuk meriset hal tersebut. Itu sih kan kembali ke pembimbing magangnya. Kalau ibu pembimbing magangnya mungkin ibu izinkan karena ibu mengajarkan ini ya kan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bentuk wajah bulat. Eh, Bentuk wajah ini umumnya memiliki struktur tulang yang sangat kuat, watak aktivitas mentalnya kuat, tahan terhadap penyakit dan rasa percaya dirinya sangat tinggi. Dan hampir semua kaisar Cina memiliki wajah bulat. Pemilik wajah ini pada umumnya cerdas dan dapat beradaptasi dengan situasi macam apapun. Mereka dikaruniai otak yang jempolan, meski cenderung sedikit malas, tapi orang dengan bentuk wajah bulat umumnya panjang umur. Amin. Kemudian orang Timur mengatakan mereka seakan tidak terburu-buru untuk mati dan wajah bulat dengan leher panjang memiliki daya tahan terhadap penyakit. Itu dia bentuk wajah bulat. Kalau Ananda menemukan di sampel yang Ibu berikan, silahkan deteksilah wajah karakter mereka, yaitu mental kuat, kemudian percaya diri tinggi, tahan terhadap penyakit gitu ya. Kemudian cenderung sedikit malas dan lain sebagainya ya. Dapat beradaptasi ada 5 nih yang bisa setidaknya Anda ambil nih dari orang dengan bentuk wajah bulat. Nah, itu Ibu sudah kasih clue ya. Lanjut, bentuk wajah berlian. Wajah berlian memiliki dahi yang sempit, tulang pipi yang menonjol dan berdagu lancip. Itu artinya mereka hangat dan diberkahi kemauan kuat serta keberuntungan dalam karir. Sayangnya, orang tipe ini cenderung egois dan kurang peduli pada moral. Wajah berlian banyak dimiliki artis panggung wanita terkenal dan prajurit pemberani. Ini ada yang bisa digarisbawahi ya. Di sini wajah berlian itu dahinya sempit, tulang pipinya menonjol, dagunya lancip. Nah, karakternya hangat, kemudian kemauan kuat, keberuntungan dalam karir. Tapi negatifnya egois dan kurang peduli pada moralitas gitu ya. Nah, dalam fisionomi Cina, mereka akan merasa sangat beruntung jika meninggalkan rumah untuk keperluan bisnis bertemu dengan wanita atau pria yang memiliki wajah berlian ini. Jika wanita, mereka ditafsirkan bisnis akan sukses, tapi nanti bukan bukan saat ini gitu. Dan pria ditafsirkan bisnis akan sukses tapi segera. Nah, orang dengan bentuk wajah seperti ini umumnya juga beruntung dalam cinta. Dikenal mempunyai daya tahan tubuh yang menakjubkan terhadap penyakit. Mereka juga ambisius, tapi memiliki rasa humor yang baik. Menurut penelitian, banyak pemilih wajah berlian ini tidak puas dengan masa kanak-kanak dan remajanya, dan hanya menemukan kebahagiaan pada paruh kedua usia mereka. Sampai akhir hayat, mereka selalu ingat kesulitan-kesulitan yang pernah dihadapi dan diatasi. Itu dia tadi bentuk wajah berlian. Lanjut, bentuk wajah persegi panjang. Nah, wajah ini menunjukkan kreativitas, kepandaian, dan penguasaan diri, tapi juga menunjukkan ketidaksetiaan. Orang Cina menyebut wajah ini seperti pohon karena mirip dengan batang pohon. Pemiliknya umumnya orang yang suka pada introspeksi diri yang menakjubkan dan dapat mengendalikan perasaan untuk mengatasi hal atau masalah. Mereka juga kreatif dan beruntung dalam hidup. Menurut imajinasi dalam fisiognomi Cina, hal ini secara simbolik diwakili oleh pohon yang pada musim semi berdaun kembali. Banyak orang dari kalangan ini mencapai sukses, namun sangat terikat pada pekerjaan yang dianggap nomor satu dalam hidup, sehingga terkadang menjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ini bisa ada beberapa clue yang Anda tangkap dari wajah persegi panjang ini. Kreativitas, kreatif berarti orangnya pandai, penguasaan dirinya baik, kemudian cenderung tidak setia, kemudian suka introspeksi diri, dan lain sebagainya. Anda baca saja, nanti Ibu share juga materi ini. Lanjut, ada lagi bentuk wajah persegi. Nah, pemilik wajah ini umumnya punya karakter yang stabil, jujur, dan juga seimbang. Mereka adalah orang-orang yang biasa membuat kepuasan, bisa menikah lebih dari sekali, dan pecinta yang berapi-api. Wajah persegi menandakan pribadi yang peka pada persoalan umum, rasa impulsif, dan terkadang keras kepala. Kalau pria biasanya kukuh pada pendirian, mereka juga dikenal sebagai orang yang bergairah, hanya repotnya tidak setia dalam bercinta karena mudah dirayu. Kemudian murah hati juga ciri yang paling nyata. Mereka selalu menjadi teman yang baik dan setia. Mereka selalu menempatkan teman-temannya nomor satu dalam hidup dan imbalannya meminta dari mereka kejujuran dan kepatuhan. Ini dia bentuk wajah persegi ya, Nanda ya. Coba Nanda cek dari sampel yang Ibu berikan 31 orang itu ya. Ada nggak yang gini?
Lanjut, ada bentuk wajah rahang sempit berdahi lebar. Nih kurang satu huruf T. Fisiognomi Cina menghubungkan wajah ini dengan unsur bumi karena bentuknya yang bagus dan hanya berubah sedikit oleh usia. Mereka cenderung agresif dan keras kepala. Ingat ya, agresif dan keras kepala. Kalau memutuskan, mereka harus melihat hasilnya secepat mungkin. Kalau ada ambil keputusan, mereka ingin dapat lihat hasil gitu ya. Mereka pun siap bertempur sampai titik darah penghabisan demi tercapainya kehendak. Ambis banget berarti ya, terutama untuk kehidupan emosional mereka. Kalau pria, sulit menjadi ayah yang sempurna karena tidak mampu bergaul dengan anak-anaknya dan cenderung tidak mengikuti pertumbuhan anaknya. Itu sih bentuk wajah rahang sempit berdahi lebar. Lanjut, bentuk wajah segitiga. Wajah ini mengungkapkan semangat yang tak kenal lelah, ditambah meluap, otak cerdas dan sensual. Mereka biasanya ambisius dan cenderung menonjolkan diri. Jadi di sini bisa artis-artis ya. Dan tapi umumnya tipe ini sering tidak bahagia dalam kehidupan cinta. Mereka cenderung meninggalkan keluarga untuk menuruti dorongan hati. Dalam beberapa kasus, konflik jiwa kerap mempengaruhi perilaku mereka. Saat tertarik pada pengalaman baru dan terpesona oleh hubungan mesra pada lawan jenis, mereka dapat menentang keputusan mereka untuk melakukan perjalanan, pindah kerja, atau lari dari rutinitas keseharian yang dianggap sebagai pengganggu. Itu bentuk wajah segitiga. Kita lanjutkan. Di sini Ananda bisa mendeteksi wajah seseorang itu seperti apa dan itu nanti bisa Ananda bisa baca-baca juga referensi yang diberikan nanti. Jika materi dari slide ini mungkin ada kekurangannya, Ananda bisa lengkapi dengan referensi yang diberikan nanti di akhir slide juga ya. Jadi di sini contohnya aja nih, apakah panjang wajah lebih panjang dibandingkan lebar wajah, lebih dari sepertiga lebih panjang dibandingkan lebar? Jika iya, apakah lebar rahang dan garis rahang tampak persegi? Jika tidak, berarti dia lonjong. Jika iya, berarti dia persegi panjang dan lain sebagainya. Persegi itu ini nih, apakah lebar rahang dan garis rahang tampak persegi? Ya, gitu ya. Nah, ini cara mendeteksi wajah itu sebenarnya apakah persegi, persegi panjang, lonjong, bulat, oval, bentuk hati gitu ya. Bentuk hati tadi kan bisa bentuk sama dengan berlian itu ya. Kemudian segitiga terbalik, segitiga. Nah, di sini ada semoga bisa membantu Ananda dalam menentukan. Ibu juga mau lihat nih nanti kemampuan dari tiap kelompok dalam identifikasi dulu ya, identifikasi bentuk wajahnya apa, tiap sampel itu gitu. Kemudian bagaimana Ananda mendeteksi karakternya. Oke, lanjut. Oke, kita lihat karakter berdasarkan bentuk alis. Nah, para ahli face reading menemukan bahwa bentuk alis mata memiliki peranan penting dalam komunikasi antar manusia, karena alis mata merupakan salah satu alat untuk mengungkapkan berbagai ekspresi seperti sedih, marah, kaget, bingung, sedang berpikir, tidak paham, senang, dan ekspresi lainnya. Menurut ahli face reading, bentuk alis mata juga dapat mengungkapkan gaya berpikir seseorang, termasuk energi, kefokusan terhadap sesuatu, ide, dan kesabaran. Selain itu, ketebalan alis mata menunjukkan tingkat ide dan pemikiran. Alis tebal menunjukkan orang tersebut memiliki pemikiran yang luas dan banyak ide, sedangkan orang yang beralis tipis biasanya memiliki sedikit ide, namun sangat fokus. Dan alis tebal di awal adalah seorang starter yang hebat, sementara alis tebal di akhir adalah finisher yang hebat. Untuk mengetahui secara mendetil hubungan antara bentuk alis dan karakter seseorang, ada baiknya kita simak penjelasan berikut. Karakter dan sifat untuk alis yang terkategori meeting eyebrows atau alis yang bertemu. Nah, ini jarang-jarang ya. Adalah orang yang tidak pernah berhenti berpikir. Terlihat dari terfokus berpikir gitu ya. Sampai ketemu alisnya ya. Terkadang ia dianggap lamban dalam mengambil keputusan karena terlalu banyak dan terlalu lama berpikir. Ia jarang sekali terlihat bersantai dan berleha-leha. Hidupnya dihabiskannya untuk berpikir dan mengevaluasi apapun yang terjadi di sekitarnya. Ketika sedang menghadapi masalah, ia pasti memikirkan masalah itu terus-menerus dan tanpa henti hingga ia menemukan solusi untuk masalah itu. Selanjutnya, straight eyebrows atau alis yang lurus itu pekerjaan bukanlah suatu masalah besar bagi orang yang bertipe pemikir. Ia bisa bekerja di suatu perusahaan, namun juga bisa bekerja tanpa perusahaan. Bahkan ia mampu mendirikan perusahaan sendiri karena ia dapat menciptakan suatu sistem yang akan mempermudah pekerjaan yang dilakukannya.
Selain menjadi pengusaha, ia cocok menjadi intel di kepolisian, menjadi hakim, jaksa, pengacara, detektif, atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan logika dan analisa dalam berpikir. Pergaulan. Dalam pergaulan, ia termasuk orang yang suka pilih-pilih. Dalam berteman, ia akan selalu menilai orang di sekitarnya dengan logika, menguji dan menganalisis orang lain telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak menyukai orang yang suka menjilat karena baginya kejujuran lebih penting dibandingkan pujian. Berkat kemampuannya dalam menganalisis, ia menjadi orang yang cukup cepat menilai kepribadian orang lain. Dia sangat logis ini ya, si straight eyebrows. Lanjut, angle eyebrows. Ini disebut di authority seeker. Karakternya orang yang alis matanya berbentuk angle eyebrows atau alis miring adalah orang yang memiliki otoritas, tujuan, kepentingan, dan kontrol diri yang baik. Itulah sebabnya ia selalu berusaha mengontrol diri dan lingkungannya. Dia memiliki harga diri dan martabat yang tinggi. Dalam beraktivitas, ia selalu memikirkan untung dan rugi secara serta akan mempertimbangkan manfaat dari aktivitas yang dilakukannya tersebut. Dengan kata lain, ia tidak akan sembarangan mengambil suatu keputusan jika manfaat yang didapat tidaklah besar dan tidak pula penting. Lanjut, curved eyebrows. Ini friendly orangnya. Orang yang memiliki curved eyebrows atau alis melengkung dikenal sebagai sosok yang sangat ramah, supel, dan menyenangkan. Dia mencintai alam. Itulah sebabnya ia senang berlibur ke gunung untuk berkemah bersama teman-teman atau keluarga. Kadang, ia akan pergi ke pantai dan menikmati indahnya laut serta udara segar. Ia tidak pernah memikirkan sesuatu secara mendalam. Dalam menjalani hidup, ia bertindak seperti air yang mengalir atau seperti angin yang berhembus. Pembawaannya sangat santai dan easy going, jarang sekali terlihat ia memusingkan sesuatu, bahkan ketika masalah datang. Ia masih bisa jalani semuanya sambil tetap tersenyum. Lanjut, thin eyebrows. Ini orang yang sensitif, jadi dia punya alis tipis, memiliki sifat yang sangat sensitif, perkataan orang lain yang berkaitan dengannya akan dipikirkannya secara mendalam dan mudah merasa sakit hati, meski lawan bicaranya hanya bermaksud bercanda. Kemudian saking pekanya perasaannya, ia bisa menangis ketika menonton drama percintaan yang mengandung kisah-kisah sedih atau melo. Selain itu, perasaannya yang halus dan lembut tersebut mendorongnya untuk selalu menolong orang lain. Dia juga bisa dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain, walaupun untuk melupakan kesalahan tersebut secara sepenuhnya ia belum tentu bisa melakukannya. Baginya, luka yang sudah terlanjur tertoreh di hatinya akan sangat sulit disembuhkan. Itu yang si alis tipis ya. Lanjut, low eyebrows. Jadi seseorang dengan alis mata berbentuk low eyebrows atau beralis rendah dikenal sebagai orang yang mampu berpikir cepat serta mampu mengenali dan melihat peta dalam waktu singkat. Daya tangkapnya dalam memahami sesuatu sangat luar biasa. Ia tidak membutuhkan waktu lama untuk memproses suatu data, namun sayangnya ia terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sehingga ia sering mengalami kekecewaan atau keputusan yang diambilnya tanpa berpikir panjang tersebut. Secara alami, gerakan dan tindakannya memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Dengan kata lain, ia tidak suka menunggu ataupun membuang-buang waktu. Lanjut, high eyebrows. Seseorang dengan alis tinggi atau high eyebrows dikenal sebagai orang yang senang mengamati sesuatu. Apapun akan ia amati, baik itu lingkungan, teman pekerjaan, kekasih, bahkan orang yang tidak dikenalnya. Ia memiliki nilai tertentu dalam mengamati semua itu. Ia termasuk orang yang lebih suka mengamati daripada banyak bicara. Selain itu, pembawaannya yang selektif dan terkadang diskriminatif dalam hal-hal tertentu ternyata berguna untuk melindungi dirinya. Sifatnya yang senang menunggu dan mengamati diam-diam terlihat seperti seekor harimau yang sedang mengamati mangsanya. Ia membutuhkan waktu lama demi mengumpulkan data, menganalisis, lalu mengambil kesimpulan terhadap masalah apapun dan objek apapun. Lanjut. Thick brushy eyebrows. Ini beralis tebal, yaitu sangat aktif dalam segala hal, senang berdiskusi, berbicara dengan banyak orang, senang bertukar pikiran dengan siapapun. Ia tidak segan untuk membukakan pendapatnya tentang suatu hal, begitu pula ia tidak segan memberi kritik pada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Dalam kepalanya selalu dipenuhi ide-ide kreatif dan dilahirkan sebagai orang kaya akan ide dan kreativitas, terutama di bidang yang digemarinya. Ia akan berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang memang dimilikinya. Selain itu, ia memahami potensi dirinya dengan baik. Ini orang-orang yang memiliki alis tebal. Kemudian long eyebrows, beralis panjang.
Dikenal sebagai orang yang supel dan banyak teman. Ia senang berteman dengan siapapun, tidak suka mencari musuh, tenang, easy going, pandai menjadi penengah dan sabar. Ia tidak pernah ambil pusing dengan masalah yang terjadi padanya dan akan mencoba menikmati setiap perjalanan hidupnya. Itulah sebabnya ia jarang terdengar mengeluh tentang hidupnya. Selain itu, ia selalu berusaha menyeimbangkan segala sesuatunya agar berjalan dengan baik dan menyenangkan. Sifat alamiah lain yang ada di dalam dirinya adalah kejernihan mental, pemikiran yang matang, dan tidak takut menghadapi masalah apapun. Selanjutnya, wing eyebrows, the great starter. Alis tebal di awal dan tipis di akhir. Dikenal sebagai sosok yang selalu memiliki ide segar, seorang perintis dan perencana, serta selalu memiliki rencana-rencana hebat di dalam kepalanya. Ketika ia menemukan ide baru, ia akan berusaha mewujudkan ide tersebut sesegera mungkin. Pada dasarnya, ia senang memulai sesuatu yang besar. Sayangnya, semangatnya hanya membara ketika baru memulai rencana saja. Sejalan dengan waktu, semangat itu perlahan-lahan redup, dan itulah sebabnya ia membutuhkan orang lain yang bisa membakar semangatnya kembali. Di sisi lain, ia pandai memotivasi orang lain untuk memulai sesuatu. Ini berarti dia tebal di awal dan tipis di akhir, Anda ya. Lanjut. The Great Finisher, Managerial Eyebrows. Nah, di awal tipis, kemudian di akhirnya tebal untuk alisnya. Sebenarnya kalau untuk perempuan agak sulit ya. Ada yang sudah dicukur alisnya, Nanda, apalagi yang sudah menikah. Kemudian ada yang sudah disulam alis, ada yang kemudian dikasih make up gitu ya. Jadi agak susah untuk mendeteksi mungkin ya. Tapi Ananda berusaha aja. Kan Ibu berikan itu akun Facebooknya. Bisa Ananda kulik-kulik foto-fotonya yang lain ya. Selain yang Ibu berikan itu bisa bisa jadi ada yang wajah dia lagi bangun tidur mungkin ya Ananda yang lebih alami natural aslinya dia gitu. Untuk Ananda ketahui karakternya. Nah, orang dengan alis yang di awal tipis dan di akhir tebal ini dikenal sebagai seorang yang hebat dalam menyelesaikan sesuatu. Ia bisa bekerja dan menghasilkan suatu produk yang hebat, cenderung lama dalam mengonsep satu ide, dan selalu terlihat brilian saat ia berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia adalah orang dengan karakter diam tapi menghanyutkan. Memang ketika baru mengerjakan sesuatu, ia terlihat begitu lambat. Setelah ia menindaklanjuti dengan cermat dan berhati-hati, selanjutnya ia menjadi lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lanjut ke Tangle Eyebrows, conventional thinker. Ini adalah alis yang berantakan karena rambut halus pada alis tumbuh tidak beraturan. Pemilik alis seperti ini dikenal sebagai sosok pemikir yang konvensional, berpikir dari banyak sudut dan sisi, bisa memosisikan diri menjadi orang lain, dan memahami konflik atau masalah tidak hanya dari sudut pandangnya saja, melainkan dari sudut pandang orang lain. Ia memiliki pemikiran yang menarik dalam menanggapi masalah sehingga solusi yang diberikannya sangat berbeda namun tetap efektif. Banyak orang menganggapnya sebagai orang yang aneh, berpikiran berbelit, rumit, dan sulit dimengerti. Hal ini sebenarnya karena ia memang memiliki cara berpikir yang unik. Ya, Nanda ya, kalau ada dari sampel itu yang alisnya berantakan, maka dia disebut tangle eyebrows, yang mana dia adalah pemikir konvensional ya. Oke, kita lanjut ke bentuk mata. Bentuk mata ada dua saja di sini. Yang pertama mata bulat, itu karakter dan sifatnya menunjukkan dia orang yang cerdas, berpandangan luas, memandang suatu masalah dari berbagai sisi, sosok yang memiliki imajinasi yang tinggi dan senang berfantasi. Dikala jenuh, ia sering berimajinasi dan berpikir andai ini, andai itu, dan ia sebisa mungkin menuangkan imajinasinya tersebut dalam satu karya. Selain itu, ia suka berdiskusi, bertukar pikiran, dan juga membagikan pengalamannya. Sedangkan mata kecil itu adalah orang yang fokus, yang memiliki tujuan hidup yang pasti dan cita-cita yang harus dicapai, sosok yang metodis, sistematis, merasa nyaman dengan kehidupan yang rapi dan tertata, serta memiliki kepandaian di atas rata-rata. Kepandaian yang dimilikinya tersebut misalnya pandai mengamati, lalu menganalisis sesuatu, pandai mengumpulkan data sekaligus mengambil kesimpulan, dan dalam kesehariannya ia dikenal sebagai orang yang memiliki konsentrasi yang tinggi, tidak terlalu banyak bicara dan serius dalam hal-hal tertentu, terutama dalam pekerjaan dan juga percintaan. Oke, tugas kelompok Ananda, deteksilah karakter 31 orang sampel yang telah diberikan di grup WA Kapsel Statistika dengan menggunakan fisiknomi bentuk wajah, alis, dan mata, kemudian lakukan analisis dengan menggunakan uji statistika non-parametrik atau SAMPLS. Nah, SAMPLS ini nanti Ananda akan Ibu berikan videonya lagi kepada Ananda semua setelah ini. Akan Ibu siapkan videonya dan ada tugas juga di sini, tapi SAMPLS ini tugasnya nanti ibaratnya adalah tugas fardu kifayah. Maksudnya apa?
yang yang menerima atau mengambil tugas ini, maka ibu berikan nilai 100 langsung di nilai ujian yang dari ibu. Eh, itu satu orang aja cukup. Kalau mau ada dua boleh, minimal satu orang ya. Jadi karena dia fardu kifayah tadi, satu orang bisa dianggap semua sekelas sudah mengerjakan gitu ya, dengan adanya kerjaan dari satu orang. Jika ada yang pakai CMPLS ini, kelompoknya itu juga boleh, berarti satu kelompok sudah mewakili semua kelompok dalam mengerjakan CMPLS. Nah, tapi kalau Ananda kesulitan dalam memahami CMPLS berdasarkan materi yang Ibu berikan nanti, silahkan Ananda gunakan kembali uji statistika non parametrik untuk fisiognomi ini ya Ananda ya. Nah, ini referensi fisiognomi. Ini ada nih yang tahun 1900, 1920. Ini bisa diakses di internet, Ananda. Ini juga ahlinya nih, Sims ini ya, terkenal sekali 1891. Nah, ini yang dari versi Indonesianya ada dua sumber yang Ibu berikan kepada Ananda ya. Dan ini tadi ada yang Ibu ambil ya dari buku yang 100 cara mengenali karakter dia. Ini lengkap sekali sebenarnya, ada panjang 200-an halaman, penjelasannya panjang maksudnya. Itu dari berbagai ini ya. Tadi ada 12 aspek itu yang dibahas. Bisa Anda lihat dari buku Susanti ini ya. Ada kok di internet gitu. Silahkan dicari, dihunting-hunting dan banyak sumber-sumber lain sebetulnya. Tapi yang Ibu catatkan buat Ananda ada 5 ini. Mungkin itu Ananda. Demikian, Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi ini. Semoga dapat dipahami, semoga tugasnya dapat Ananda kerjakan. Oh iya, Ibu masih masuk ya di pertemuan ke-6. Jadi di Selasa depan ini nih presentasinya Ananda ya. Silakan Ananda kerjakan dulu. Demikian, mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas semangatnya dalam belajar Kapsel Statistika. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.